Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalid Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wireshark pada bagian DHCP. Di sini saya sudah melakukan pen- penangkapan untuk wiresharknya ya. Untuk DHCP itu bisa dilihat di bagian text manager. Dia adalah suatu apa ya, perintah yang berjalan di belakang layar. Jadi bisa dilihat hanya bisa terlihat pada text manager ini bagian sini. Nah, bagaimana cara menangkapnya di bagian sini? Ini bisa dilakukan dengan cara kita membuat command prompt. Yang pertama, seperti langkah-langkahnya kita disuruh untuk memasukkan pada bagian PC yaitu ipconfig release dan ipconfig renew. Jadi saya masukkan dulu ipconfig. Ini sudah disconnect semua. Lalu kita mulai warsharknya. Baru kita masukkan yang disuruh kembali yaitu ipconfig renew. Kita tunggu sampai selesai. Nah, lalu kita buka Wireshark-nya kembali. Nah, di sini bisa juga kita masukkan saja DHCP langsung. Ketika sudah muncul seperti ini, maka kita berhenti melacak. Lalu di sini dapat dilihat seperti biasa. Kita lanjutkan untuk pertanyaannya. Mulai muncul seperti ini ya, sudah mirip. Yang ini sudah. Lalu pertanyaan DHCP. Apakah pesan Discover dikirim menggunakan UDP atau TCP? Kita dapat melihatnya melalui di bagian frame. Di sini kita bisa melihat protokol yang digunakan yaitu UDP, protokol in frame-nya. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu apa alamat IP yang digunakan dalam datagram IP berdasarkan Discover? Ini dapat kita lihat melalui IP protocol version. Di sini ada lihat IP-nya. Ini termasuk IP istimewa ya, karena ini termasuk dalam IP bukan IP yang digunakan untuk publik, melainkan IP publikasi, bukan termasuk IP publikasi. Jadi dapat dimasukkan ke dalam keterangan IP istimewa. Dapat dilihat di sini 000 ada IP yang disediakan oleh agensi manajemen IP tidak dapat ditetapkan sebagai IP publik atau pribadi. IP yang dicadangkan. Di juga sini juga terdapat 255 adalah IP yang disediakan oleh agensi manajemen alamat IP tidak ditetapkan sebagai IP publik atau pribadi. Jadi termasuk dalam IP istimewa ya dua ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu tadi alamat alamat sumber ini sumber dan tujuan ini. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, apa nilai bidang ID transaksi? Nilai bidang itu dapat dilihat melalui kalau dalam bahasa Inggris nilai bidang itu value transaction. Di sini juga saya sudah translate yang menggunakan ChatGPT supaya agar lebih mudah dimengerti dalam langkah-langkah menjawab pertanyaannya. Apa bidang discover ini? Dapat kita lihat, temukan frame sesuai dengan discover, cari transaction ID pada bagian DHCP. Transaction ID, mari kita cari. Tidak ada. Nih, transaction ID. Ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 4. Untuk bagian discover, DHCP discover, transaction ID-nya itu bagian ini. Lanjut ke pertanyaan bagian nomor 5.
Sekarang periksa bagian opsi discover. Apa 5 informasi? Kalau bagian itu dapat kita lihat di bagian sini. Di parameter request list. Ini sudah banyak. Ini bagiannya. Kalau di dalam ChatGPT, biasanya opsi-opsi ini yang memiliki label option atau parameter request list. Identifikasi 5 yang diminta dan sarankan klien. Jadi ini parameter request listnya banyak. Ada 14. Option untuk optionnya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada DHCP instance, client identifier, request IP address, hostname, dan sebagainya. Tertinggalin. Oke, lanjut ke, nah sudah terjawab semua, lanjut ke penawaran DHCP atau offer DHCP. Bagaimana Anda tahu bahwa penawaran ini dikirim sebagai tanggapan di pesan di cover di atas? Anda pelajari dulu. Ini cari frame berhasil DHCP dan temukan transaction ID. Nah, untuk mengetahui offer ini adalah jawaban dari di bagian atas ini, kita dapat melihat dari transaction ID-nya. Dari jika kita melihat transaksi ID-nya itu, kita tutup dulu ini. Transaction ID-nya itu bernilai sama ya dengan yang di atas. Tuh. Nah, jadi offer ini penawaran ini merupakan jawaban dari discover. Setelah kita melakukan discover, maka akan dilanjutkan oleh DHCP offer. Penawaran di package tanggapan atas pesan discover. Jadi ini ya tanggapan ya, tanggapan dari pesan discover ya. Oke, lanjut ke pertanyaan 7. Apa alamat IP sumber yang digunakan dan apa alamat IP tujuan? Kita bisa lihat di bagian data frame. Bukan, maksud saya di bagian Internet Protocol Version IPv4. Nah, di sini kita lihat ini tidak termasuk dalam IP istimewa ya, karena ini termasuk IP biasa pada umumnya IP publikasi. Ini adalah IP sumbernya dan ini adalah IP tujuan. Sumber ini adalah IP saya dan tujuan inilah IP yang akan digunakan. IP sebelumnya itu IP ini nanti akan dirubah menjadi kan tadi pada saat command prompt itu disuruh untuk IP config renew atau diperbarui. Nah, ini adalah IP yang telah diperbarui dari 13. Seperti itu sepertinya kurang lebih. Lanjut, tadi sudah menjawab pertanyaan 7 dan 8. Lanjut ke pertanyaan 9. Sekarang periksa bidang opsi penawaran DCP. Apa 5 informasi yang diberikan di bagian user, di bagian ini. Terus, nah, di sini kalau kita melalui ChatGPT dapat kita lihat di sini option atau parameter offered. Jadi di parameter offered itu ada di bagian sini. Option, ada ini. Nah, ini yang dibilang tadi eh, ini menjatuhkan opsi-opsi label option. Nah, ini informasi yang disediakan oleh DHCP server untuk klien DHCP. Pada bagian DHCP offer ada DHCP MISEC tipe offer, ada DHCP server identifier, ada IP address list team, liaison time, subnet mask, router, domain name server, dan end. Ini untuk informasinya itu saja. Lanjut ke pertanyaan ke 10. Berapa nomor port UDP? Oh, ini masuk sini dulu. Nomor 10. Kita temukan IP diagram
datagram IP yang berisi permintaan DHCP. Permintaan itu kalau dalam bahasa Inggris artinya request. Jadi lanjutannya dari transaksi ini dilanjutkan mengenai DHCP request. Oke, dapat sudah kita temukan berapa port user, berapa nomor port sumber UDP dalam datagram IP yang berisi permintaan DHCP pertama dalam jejak Anda, dan berapa nomor port tujuan UDP yang digunakan. Nah, dia meminta nomor port sumber dan berapa nomor port tujuan. Itu bisa kita lihat melalui, kalau dilihat, kita melihat melalui ChatGPT itu dibilang buka frame bagian DHCP request, cari bagian informasi protokol transport, temukan nomor port UDP. Nomor port UDP itu ada di bagian ini, user datagram protokol. Nih, ada source port atau sumber portnya itu adalah 68 dan destinasinya atau tujuannya itu adalah port 67. Port sumber dan port tujuan. Port sumbernya 68, port tujuannya 67. Lanjut ke pertanyaan 11, apa alamat IP sumber dalam datagram IP? Apakah istimewa? Lalu pertanyaan 12, IP tujuan atau IP destination, ini IP source. Istimewa atau tidak, istimewa atau tidak. Lanjut ke, berarti kembali lagi pada seperti sebelumnya, kita melalui buka internet IPv version, internet protocol version 4. Nah, di sini kita lihat kembali, ini termasuk dalam IP istimewa ya. Karena ini bukan termasuk lagi, sekali lagi bukan termasuk dalam IP publik yang bisa digunakan. Seperti ini, kita lihat. Ini, sekali lagi. Tidak ditetapkan sebagai IP publik atau IP private. Jadi, itu saja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa nilai bidang transaksi ID? Apakah cocok dengan transaksi yang pernah sebelumnya? Kita melihat untuk nilai transaksinya, kita lihat kembali. Sebenarnya untuk nilai transaksi ID itu bisa dilihat di bagian sini, di bagian info nih. Transaction ID, sama semua. Jadi ini untuk memastikan bahwa eh, keempat ini merupakan saling berkesinambungan. Karena memang DHCP itu melalui 4 langkah dia. Kalau mau melihat dari sini, kita bisa lihat di bagian Dynamic Host Transaction ID. Ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu hmm, ini ya, apakah cocok transaksi ID ini cocok. Nah, lanjut ke sekarang periksa opsi DHCP, perhatikan bagian daftar parameter klien. Ini daftar permintaan parameter itu yang list tadi, dan kita disuruh melihat perbedaan antara parameter pada bagian pada bagian offer dengan bagian discover. Pada bagian ini ini sudah termasuk dalam mas offer ya. Tadi skip ya. Oh, seharusnya tadi habis ini kita lanjutkan offer. Jadi pertanyaannya seharusnya pada bagian ini. Ini bagaimana tahu tanggapan? Tanggapan ya. Ini ya seperti biasa. Transaksi, jika transaksi ID-nya sama, maka berarti tanggapan dari pesan sebelumnya. Lanjut ke menentukan alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Bisa kita lihat di bagian sini. Ini tidak termasuk bagian publikasi biasa. Oh, berarti tadi sudah termasuk ke bagian DHCP request ya. Kita sudah bagian DHCP request pada pertanyaan ke-14. Kita di sini kita suruh membandingkan list yang diberikan oleh DHCP request
pada bagian dynamic request. Nih, di sini ada parameter request list. Nah, di sini kita bandingkan dengan bagian discover. Discover juga memiliki parameter request list. Nah, di sini tidak ada perbedaannya karena memang transaksi ID-nya ini sama. Dapat tahu dari mana bahwa transaksinya apa? Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kita lihat di bagian parameter listnya, length-nya, panjangnya. Length ini berarti panjang ada berapa banyak dari sini menuju sini. Ada berapa banyak daftar. Di sini berarti ada 14 daftar. Sedangkan pada bagian discover juga terdapat 14 daftar. Dari situ saya terlihat bahwa parameter request list-nya masih masih sama dan angka di bagian sininya juga masih sama nih 1361531 1361531. Oke, selesai pertanyaan ke-14. Lanjut ke pertanyaan 15. Pertanyaan 15 itu kalau di bagian sini disuruh temukan datagram IP yang berisikan DHCP ACK atau acknowledge. Nah, di sini sudah terdapat DHCP ACK. Lalu pertanyaan ke-15 itu apa alamat IP sumber dan apa alamat IP tujuan. Seperti biasa masih pertanyaan yang sama, alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Kita masuk lagi ke bagian Internet Version Protocol, Internet Protocol version 4. Di sini dapat dilihat sudah kembali lagi ya ke bagian IP publikasi atau IP pribadi biasa. Jadi tidak termasuk dalam IP istimewa. Lanjut ke apa nama bidang proses yang ditunjukkan pada jendela. Kita lihat kalau di bagian sini nama bidang Wireshark jendela pada protokol DHCP pada frame. Bagian protokol DHCP pada frame. Namanya itu ini apa ini namanya? Di sini saya kurang tahu ya, kurang mengerti maksud dari apa nama bidang dalam pesan DHCP seperti tunjukkan di WhatsApp berisikan alamat IP klien yang ditetapkan. Nah, apakah mungkin yang dia maksud itu adalah IP yang ditetapkan seperti kita lihat bagian sini terdapat IP yang ditetapkan seperti ini atau juga dapat dilihat di bagian sini di option. Nah, di sini ada yang IP ada beberapa IP seperti di HCP Server Identifier ini ada 192.6611. Ini adalah IP saya. Ini juga subnet max-nya, ada IP routernya juga dan sebagainya. Jadi kita skip saja langsung lanjut ke pertanyaan ke-18. Pertanyaannya yaitu untuk berapa lama waktu atau disebut last time. Kalau di dalam ChatGPT dia mengatakan last time alamat IP yang digunakan ditetapkan. Temukan bidang last time pada HCP, catat berapa lama waktu. Itu kita bisa lihat di bagian sini. Nah, di sini ada yang namanya IP address last time. Itu selama 86.400 sekon atau 1 hari ya. Oke, itu untuk berapa lama waktunya. Lanjut ke apa alamat IP. Itu kalau di sini cari bidang yang menyediakan informasi router pada DHCP. Ini apa alamat IP routernya ya. Jadi kita bisa lihat dari sini. Ini bagian sini router. Nah, ini adalah alamat IP router. Dan selesai. Itu saja untuk pada bagian DHCP pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.